Sampurasun. Halo sahabat Bawaslu sekalian, sebentar lagi tepatnya yaitu tanggal 27 November 2024 kita akan menghadapi pesta demokrasi, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Tentu untuk memperlancar proses pemilihan tersebut dan menghasilkan pemimpin yang jujur dan berkualitas, maka proses pemilihannya pun harus berkualitas. Dalam upaya meningkatkan kualitas pemilihan, maka perlu ada partisipasi dari sahabat-sahabat semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya berkaitan dengan partisipasi dalam pengawasan. Dan tentunya untuk meminimalisir pelanggaran pemilihan. Lalu bagaimana jika terjadi pelanggaran? Maka Bapak, Ibu, dan sahabat Bawaslu semuanya bisa melapor ya, dengan cara menemui petugas atau tim penerima laporan yang sudah dibentuk oleh Panwaslu kecamatan, terutama yang ada di Sukawening ya, di Kecamatan Sukawening. Nanti Ibu akan diberikan formulir laporannya seperti ini. Ini sudah disiapkan oleh tim kami ya. Di provinsi, kabupaten, kecamatan, ini nomor diisi oleh kami ya. Desa, nikah, nama, ini semuanya harus diisi ya. Ini namanya adalah form model A1, adalah formulir laporan. Dan ini semuanya harus diisi ya, kecuali yang bintang 2 ini tandanya tidak wajib ya, tidak wajib diisi. Alamat domisili, jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup disebutkan dusun. Ini kalau domisilinya tidak lengkap ya, tidak tahu, cukup diisi dusun aja atau kampung di sini ya. Nomor telepon, ini kalau ada saksi-saksi jika ditulis namanya, dan bukti-bukti serta urian singkat ya kejadian. Ini harus diisi dan nanti ditandatangan oleh penerima laporan yang sudah dibentuk oleh kami ya. Dan ini tanda tangan pelapor harus sama dengan KTP, tanda tangan KTP ya. Tentunya misal ya, sekarang sedang ada tahapan coklit, contoh ya, ada tahapan coklit, lalu kemudian di dalam PKPU nomor 7 tahun 2024 pasal 10.2 C disebutkan bahwa dalam satu kakak tidak boleh berpisah atau berbeda TPS. Lalu kemudian ada kakak atau pemilih atau calon pemilih yang satu kakak tapi berbeda TPS, maka itu menjadi sebuah temuan ya, dan itu harus dilaporkan. Jadi pelanggaran administrasi namanya ya, terus dilaporkan. Dan Bapak, Ibu, sahabat Bawaslu semuanya bisa melaporkan ke kantor atau sekretariat Panwascam terdekat terkhusus yang ada di Kecamatan Sukawening ya. Bisa menghubungi kami secara langsung dan nanti akan dikasih form A seperti ini, form A1. Nah, lalu berkas ini harus memenuhi syarat formil dan syarat material ya. Syarat formil dan syarat material itu apa? Syarat formil yaitu identitas pelapor. Sahabat Bawaslu semuanya, Anda harus mengetahui pertama yaitu identitas pelapor, yaitu dari Anda ya,
atau kita yang akan melaporkan. Kemudian nama dan alamat domisili tempat tinggal dari terlapor. Kemudian waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari terhitung sejak diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Jadi kalau tadi contohnya ya ada kasus dalam satu kakak berbeda TPS, ditemukannya itu diketahuinya adalah hari Senin tanggal 8 misalnya ya, maka harus segera dilaporkan sebelum 7 hari. Kalau sudah 7 hari maka tidak dapat dilaporkan ya, sesuai dengan ketentuan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 ini. Jadi paling lama harus 7 hari. 7 hari terhitung sejak diketahuinya dan atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Jangan sampai lebih dari 7 hari begitu. Kemudian kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas. Ini harus sesuai nih ya. Tanda tangan ini harus sesuai dengan KTP Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada syarat material yaitu waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran. Waktunya kapan dan tempatnya di mana. Kemudian uraian kejadian dugaan pelanggaran harus secara rinci ya dan jelas ya. Kemudian bukti bisa berupa foto atau kakak ya atau video ya. Ini tergantung konteks dari hal yang dilaporkannya apa, bukti itu bisa berupa foto, dokumen atau video. Nah nanti setelah memenuhi syarat formil dan material, maka kami akan mengkaji ya. Jika tidak lengkap, maka kami akan memberitahukan kepada Anda untuk melengkapi formulir atau berkas laporan. Kemudian jika melengkapi, maka kami akan menerima, akan diregister ya, akan diregister dan masuk kepada buku register. Kalau sudah masuk register tidak bisa dicabut ya. Kalau sebuah laporan dugaan pelanggaran sudah masuk register, sudah diregister oleh kami, maka laporan tidak bisa dicabut begitu. Dan kami akan memanggil orang-orang atau tim ahli terlapor, saksi-saksi untuk dilakukan klarifikasi berkaitan dengan hal yang dilaporkan dan kemudian dikaji apakah masuk dugaan kode etik, pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran administrasi atau dugaan pelanggaran pidana pemilihan atau dugaan perulaian. Dugaan perulaian itu seperti netralitas ASN ya. Nah itu. Kemudian jika pelapor tidak melengkapi sesuai dengan arahan dari kami ya, kemudian tidak melengkapi, maka tidak diterima ya, laporan Anda tidak diterima dan tidak diregister begitu. Status laporannya di POM A17 ya. POM A17 ini tentang status laporan, pemberitahuan tentang status laporan atau temuan. Terima kasih untuk hari ini. Salam awas.